Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Nanur Fauzia dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Republik Batak dan pemerintahan Inggris di Indonesia. Jadi, pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Nah, muncul sebuah kaum yang menamai dirinya sebagai kaum patriot. Nah, kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis, nah, kaum patriot menghendaki bahwa perlunya negara kesatuan. Nah, bertepatan pada keinginan itu, pada awal 1795, Prancis menyerang Belanda. Kemudian pada saat itu Raja Willem kabur ke Inggris. Kenapa? Karena Belanda dikuasai oleh Prancis. Nah, pada saat itu dibentuklah pemerintahan baru yang dinamakan sebagai Republik Batak. Jadi itu adalah sebagian dari Prancis pada tahun 1795 sampai 1806. Dan dipimpin oleh seorang yang bernama Louis Napoleon. Dia itu adalah saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, pemerintahan Inggris mengasingkan Raja Willem. Nah, kemudian Raja Willem mengeluarkan perintah yang dikenal sebagai surat-surat Kew. Jadi, isi surat itu adalah perintah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Surat-surat Kew itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia, seperti Padang pada tahun 1795. Kemudian menguasai Ambon dan Banda pada tahun 1796. Nah, Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Pihak Prancis dan Republik Batak juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batak ini merupakan vasal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batak untuk mengatur pemerintahan di India masih juga terpengaruhi oleh Prancis. Kebijakan yang utama bagi Prancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Nah, ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yaitu Herman Willem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemerintahan pada masa Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Batak, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran revolusi Prancis. Nah, di dalam berbagai pidatonya, Daendels tidak lupa mengutip semboyan revolusi Prancis yang tadi. Daendels ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri Indo atau Republik Batak. Nah, langkah ini juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan, keamanan, administrasi, pemerintahan, dan sosial ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pada pemerintahan Jansen pada tahun 1811. Jansen dikenal sebagai politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya, Jansen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan atau Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806.
Pada tahun 1806, Johnson terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Johnson diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Johnson mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Namun, harus diingat bahwa beberapa daerah di India sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto, telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Johnson saat terusir dari Tanjung Harapan pun pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Johnson berusaha menyingkirkan ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Johnson beserta pasukannya. Johnson kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerahkan di Tuntang. Penyerahan Johnson secara resmi pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Nah, sekarang saya lanjut ke pemerintahan Inggris, yaitu yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, berpangkat Letnan Gubernur, kepala pemerintahan di Jawa, lahir di Jamaika 5 Juli 1781, seorang ahli tata negara dan cendekiawan setelah kemenangan Inggris atas Prancis. Kekuasaan atas Kepulauan Indonesia pun berpindah ke tangan Inggris pada tahun 1811. Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur. Namun, Raffles dan pemerintahannya tidak banyak mengubah wajah kota Batavia dan Westervoden yang pada zaman Daendels sudah mulai dikembangkan dengan rencana cukup baik. Krisis keuangan yang terus-menerus selama pemerintahan Inggris di Jawa membuat Raffles tidak berdaya mengatasi keadaan buruk di Batavia yang distriknya. Bahkan dengan landretenya justru semakin menambah kesengsaraan penduduk Jawa, terutama penduduk kota Batavia, khususnya golongan bumi putra. Andilnya terhadap sejarah budaya di Kepulauan Jawa tercermin dalam buku History of Java, Lembaga Kesenian dan Pengetahuan Batavia, Gemeenschap van Kunsten en Wetenschappen yang didirikan pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jeremias dan Rimtjes pada 1775 sampai 1777. Pada tahun 1776, semakin maju berkat dorongan Raffles. Dia pula lah yang mempelopori pendirian museum dan perpustakaan di Batavia. Di kalangan opsir tentara Inggris muncul pengkumpulan sandiwara yang sering pentas di rumah komedi bambu. Pada tanggal 7 Desember 1821, di bekas rumah komedi bambu, diresmikan gedung kesenian Pasar Baru, yaitu Schouwburg Komedi Bambu. Diresmikan gedung kesenian Pasar Baru, kemudian menjadi City Theater dan terakhir gedung kesenian. Pemerintahan Raffles tahun 1811 sampai 1816 berdasarkan atas prinsip liberal dengan menggantikan sistem tradisional feodal dengan sistem yang berdasarkan atas prinsip legal rasional, sehingga Raffles disebut sebagai seorang pembantu dan penentang feodalisme. Doktrin liberal yang diterapkannya yaitu persamaan hukum dan kebebasan ekonomi. Ciri khas zaman pemerintahan ini adalah pajak tanah. Raffles juga menggunakan prinsip humaniter yang harus membebaskan rakyat dari pemerasan para. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.